di sini memberi pengertian dan ruang lingkup manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu adalah seni serta pengetahuan dan merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen strategis itu menitikberatkan pada satu, menetapkan tujuan organisasi, kedua, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, ketiga, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Jadi manajemen strategi itu merupakan kombinasi dari aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 5 dimensi manajemen strategi, yaitu dimensi waktu dan orientasi masa depan, dan kedua dimensi internal dan eksternal, dimensi pendaya gunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan manajemen puncak, dan dimensi multi bidang. Jadi apa tujuan manajemen strategi itu? Yang pertama itu merupakan suatu proses pengambilan keputusan serta tindakan pengarah kepada pengembangan strategi yang efektif atau membantu perusahaan mencapai tujuan. Jadi yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, seperti organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Jadi seorang manajer itu dapat mungkin manajer puncak mengantisipasi perubahan dan menyiapkan perubahan dan pengendalian. Dan yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Seperti apa? Jadi seperti manajer tidak hanya konsentrasi terhadap kemampuan kepentingan efisiensi, tetap wajib memiliki perhatian terhadap sesuatu secara lebih dan efektif. Jadi manfaatnya itu manajemen strategi itu banyak ya, seperti pemahaman yang lebih jelas terhadap visi strategis perusahaan, memiliki fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Jadi pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan lebih cepat. Prosesnya itu seperti mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasikan peluang serta ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta memilih strategi tertentu yang digunakan. Jadi pelaksanaannya itu seperti kegiatan harus melakukan perusahaan, menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, motivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis meliputi pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan seluruh organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha dalam hal pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan serta memanfaatkan sistem informasi, menghubungkan organisasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Jadi banyak sekali ya teman-teman manajemen strategi ini manfaatnya. Evaluasi strategi meliputi kegiatan akhir dari manajemen strategis, yaitu mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategis yang telah ditetapkan, mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif. Evaluasi strategi untuk dilakukan karena keberhasilan ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan kemudian. Jadi strategi globalnya apa? Jadi strategi globalnya itu merupakan standarisasi rancangan produk dan strategi periklanan seluruh dunia ya. Strategi multi domestik, multiplikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasikan kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Strategi transnasional itu merupakan strategi yang mengkomunikasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memiliki kebutuhan spesifik bagai
negara ya. Tingkatnya itu seperti apa? Tingkatnya strategi itu strategi tingkat perusahaan, strategi tingkat bisnis, dan strategi tingkat fungsional. Nah, jadi itulah dari saya, Sulastri. Jadi manajemen strategi itu banyak sekali manfaatnya dan penting sekali untuk perusahaan ya atau organisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.